Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman saya berhasil meraih gelar doktor sebelum usia 35 tahun ya. Tepatnya di usia 31 tahun kurang lebih ya, 2020. Baik teman-teman, selamat datang di channel ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Kali ini kita akan bahas tentang seperti apa pengalamannya, bagaimana step by stepnya, dan nantinya di akhir kita akan bahas juga apa sebenarnya tips-tips atau mungkin langkah-langkah yang teman-teman mungkin bisa coba aplikasikan dalam hidup teman-teman. Meskipun ini pastinya berbeda ya, pengalaman pribadi saya, kondisi saya pasti tidak akan sama persis dengan teman-teman, tetapi prinsip-prinsipnya, step-stepnya mungkin ada yang bisa diaplikasikan, mungkin juga ada yang tidak. Dan saya nanti akan buat lebih rinci lagi, lebih mendalam lagi dalam bentuk buku ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam lagi tentang ceritanya, bagaimana suka dukanya, bagaimana pahit manisnya, bagaimana sakitnya dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa baca sendiri di buku yang sudah saya tulis. Baik teman-teman, nah ini sebenarnya saya berharap menjadi formula ya. Di zaman sekarang ini sudah banyak sebenarnya dokter-dokter muda yang bisa menyelesaikan pendidikan S3 di usia muda. Dan pengalaman saya sendiri cukup menarik ya. Kalau kita lihat, saya pribadi bisa lulus itu di usia 31 tahun 2020. Dan selain lulus, saya juga berhasil mendapatkan penghargaan rektor sebagai lulusan terbaik S3 UIN Jakarta di tahun 2020. Dan saya juga sempat merasakan predikat mumtaz di Universitas Al-Azhar di jenjang S1, mendapatkan salah satu nilai tertinggi di jurusan teman-teman, dan kemudian di S2 di Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta saya juga menjadi lulusan terbaik di Fakultas Tarbiyah dan lulus dalam 3 semester. Sebenarnya mungkin ada faktor DNA juga ya. Faktor DNA itu mungkin latar belakang pendidikan. Jadi sebenarnya kalau dari jalur ayah saya, kakek saya itu seorang petani teman-teman, punya lahan ya, warisan keluarga. Dan beliau juga seorang santri. Jadi kakek saya itu sempat nyantri di Pondok Mambaul Ulum di Solo. Sedangkan nenek saya, beliau yang berjuang mengurus keluarga dan juga lahan pertanian milik keluarga. Dan ayah saya adalah seorang guru di pesantren Darun Najah yang kemudian menjadi dosen pendidikan bahasa Arab UIN Jakarta. Jadi memang dari latar belakang ayah saya juga seorang dosen di UIN Jakarta. Sedangkan dari jalur ibu saya, teman-teman, kebetulan kakek saya memang seorang profesor guru besar di UIN Jakarta, Profesor Dr. Hajid Harnawidakda. Beliau guru besar bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta. Dan nenek saya juga seorang pengajar, guru di TK dan seorang PNS. Dan ibu saya itu guru fisika di Manfaat Jakarta. Jadi secara lingkungan mungkin ini menjadi fondasi bagi saya pribadi untuk membentuk etos kultural akademis gitu ya. Nah selanjutnya teman-teman, saya ibtidaiyah dan sanawiyah di Ciputat di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia itu lab schoolnya UIN Jakarta. Kebanyakan guru-guru kami itu alumni UIN Jakarta. Saya di sana kurang lebih 9 tahun dari tingkat SD sampai SMP, yang dalam sistem madrasah disebutnya ibtidaiyah dan sanawiyah. Jadi kurang lebih 9 tahun teman-teman, saya cukup lama di sana. Setelah lulus saya itu masuk Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, di Gontor Pusat. Di Melarak ya, Ponorogo. Di sana saya belajar kurang lebih 4 tahun. Saya masuk program
intensif ya. Kalau teman-teman yang dari pesantren mungkin tahu di Gontor ada program intensif. Kelas 1 dan 2 dipadatkan jadi setahun, disebut sebagai satu intensif. Kemudian kelas 3 dan 4 dipadatkan jadi setahun, jadi kelas 3 intensif. Kemudian nanti loncat ke kelas 5 dan kelas 6. Masuk ke kelas 5 kita sudah pakai kurikulum standar, kurikulum biasa ya. Jadi memang ini kelas akselerasi. Semua yang lulus SMP dari luar, setingkat SMP dari luar ke Gontor bisa menempuh pendidikan dalam 4 tahun akselerasi. Karena kalau dalam kurikulum normal, Gontor itu menggunakan sistem 6 tahun ya. SMP SMA-nya digabung menjadi 6 tahun, tidak boleh keluar ya. Harus berlanjut 6 tahun. Tapi kalau kita yang dari SMP masuk Gontor, ada program percepatan menjadi 4 tahun. Memang jadi lebih lama ya kalau dibandingkan kita SMA di luar Gontor ya. Tapi memang itu konsekuensinya karena porsi kurikulumnya yang cukup banyak pelajaran agamanya. Dan di sana kita belajar 4 tahun. Saya masuk 2005, lulus 2008 teman-teman. Dan dari 2008-2009 saya kemudian menjalani pengabdian mengajar, wajib mengajar selama 1 tahun di Tajimalela, Kalianda, Lampung Selatan, Gontor 9 saat itu ya. Kalau sekarang dia jadi kalau tidak salah Gontor 7, Lampung Selatan. Nah saya lulus setelah itu 2009 saya bisa mulai apply, daftar di perguruan tinggi dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, teman-teman. Ini program yang non beasiswa, pendaftarannya melalui Kementerian Agama. Jadi saya berangkat tanpa beasiswa ya. Tetapi memang kuliah di Al-Azhar itu bisa dikatakan hampir gratis ya. Kecuali mungkin kita hanya perlu beli buku dan bayar uang kertas sangat murah per tahunnya. Sedangkan yang perlu kita siapkan adalah biaya hidup ya, untuk tempat tinggal, makan dan lain sebagainya. Nah, tahun pertama saya tidak dapat beasiswa, tapi tahun kedua karena nilai saya jayid lumayan baik ya, maka tahun kedua saya dapat beasiswa dari Bait Zakat Kuwait. Nah, sampai saya lulus di tahun 2014. Saya di jurusan Sejarah dan Peradaban, Tarikh wal Hadharah ya bahasa Arabnya, di Fakultas Bahasa Arab. Nah, Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar itu punya 3 jurusan. Pertama Tarikh wal Hadharah, Sejarah Peradaban, kemudian Bahasa Arab Umum, dan satu lagi I'lam, Linguistik ya. Kemudian linguistik ini nanti pecah menjadi fakultas baru meskipun gedungnya masih bergabung juga sama Fakultas Bahasa Arab ya. Nah, saya lulus 2014 teman-teman, dan saya pulang ke Indonesia itu berpikir bahwa setelah kita lulus, apalagi setelah berjuang ya di pondok ke Al-Azhar, ya belajar di luar negeri dengan berbagai dinamika dan kesulitannya ya, saya pikir kehidupan akan mudah gitu ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi saya lulus Al-Azhar 2014 itu cari-cari kerja belum dapat teman-teman. Saya akhirnya jualan ya. Saya jualan macam-macam. Saya jualan franchise minuman, saya jualan MLM minuman ya, saya jualan asuransi ya. Itu saya banyak menggeluti jualan di awal-awal saya lulus S1 ya. Kemudian setelah itu ada tawaran mengajar TOEFL di UIN Jakarta. Nah, di sana kemudian saya mengajar TOEFL teman-teman, sambil saya kemudian selang 1 semester kemudian saya kuliah lagi di Pendidikan Bahasa Arab, program Magister Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta. Saya selesai 3 semester teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dan menjadi lulusan terbaik. Dan di semester 2 saya menikah. Semester 2 saya menikah, istri saya alumni IPB di jurusan Teknik Pangan. Dan ketika kita menikah teman-teman, saya sedang S2 di semester 2. Dan istri saya itu juga sedang kuliah di Unindra di program Magister Pendidikan MIPA, Matematika dan IPA ya. Dan kami kemudian ngontrak teman-teman. Kita ngontrak di Sawangan ya. Sambil saya ngajar SD. Alhamdulillah saya dapat lowongan SD dari kawan saya tetangga yang juga alumni Gontor.
Kemudian saya ngajar di sana sambil saya kuliah, kemudian pulangnya ke Sawangan ya. Kita ngontrak satu kontrakan. Eh, Waktu itu teman-teman ya, itu cukup berat karena gaji di situ di SD sama Safa, karena saya guru part time, karena saya kuliah itu dari jam 1 ya, saya tidak bisa full time, ngajarnya hanya part time, maka gaji saya itu sekitar 700.000. Padahal uang kontrakan di Sawangan saat itu 600.000. Sisa 100.000 ya. Itu buat bayar listrik. Jadi pendapatan sangat terbatas ya. Dan saat itu karena memang tidak ada pendapatan lagi teman-teman, kita itu sampai bertahan hidup dengan uang amplop ya. Kalau kita nikah kan biasanya ada yang ngasih amplop ya. Itu terpakai teman-teman buat kita bertahan hidup, karena memang saldo sangat mengenaskan lah saat itu ya. Alhamdulillah ya. Meskipun demikian tapi kita masih terus bertahan teman-teman, sampai kita punya ide ya. Nah, istri saya punya ide untuk bikin donat. Bikin donat. Istri saya bikin donat. Akhirnya istri saya bikin donat, kemudian setelah jadi saya yang menjual teman-teman, saya yang pasarkan. Jadi saya jual itu ke murid-murid saya sendiri di SD Islam As-Safa, karena di SD itu belum ada kantin ya. Jadi guru-gurunya itu pada jualan. Gurunya ada yang bikin pempek ya, ada yang bikin donat ya. Saya bawa donat buatan istri saya, itu kita jual dan alhamdulillah habis terus teman-teman. Keuntungannya sih nggak terlalu besar, mungkin sekitar 20.000 ya. Tapi saat itu 20.000 kita bisa masak untuk 2 orang. Jadi kita bisa makan tuh dari duit 20.000 itu. Sementara duit gaji dari SD itu bisa buat bayar apa namanya kontrakan. Sementara untuk kuliah itu dari uang yang dari TOEFL. Saya ngajar TOEFL itu masih sempat berjalan, itu bisa digunakan untuk bayar kuliah teman-teman. Meskipun kemudian dibantu orang tua juga ya, karena sangat tidak stabil keuangan di masa ketika saya setelah menikah itu ya. Nah, akhirnya saya lulus teman-teman. Saya lulus 2017 dan alhamdulillah ditawarkan ngajar di UIN Jakarta juga di Fakultas Tarbiyah di program pendidikan bahasa Arab di jenjang S1. Jadi saya sudah mulai mengajar di UIN Jakarta tahun 2017. Nah, setelah lulus itu kita akhirnya berpikir nih teman-teman, apakah kita lanjut atau tidak gitu ya, kuliah lagi atau tidak. Nah, tidak lama sebelum itu gaji saya teman-teman itu saya kemudian pindah kerja nih teman-teman. Belum lama sebelumnya kita pindah kerja. Saya pindah kerja ke Ciputat. Kita pindah dari kontrakan itu ke rumahnya om saya. Jadi om saya bikin rumah baru. Rumah om saya yang di belakang ibu saya itu dikosongkan. Kemudian saya disuruh mengisi. Akhirnya saya pindah ke sana teman-teman. Kemudian hampir bersamaan saya diterima mengajar di Manfaat Jakarta, Pondok Pinang, sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, menggantikan salah satu guru yang pensiun begitu ya. Itulah kemudian saya pindah tuh dari SD As-Safa pindah ke Manfaat Jakarta. Nah, dan pendapatannya meningkat nih teman-teman ya, dari sekitar 700 menjadi sekitar 3, ya. Nah, setelah itu gajinya dialihkan dari komite Manfaat Jakarta, itu dialihkan ke Pemda DKI melalui dana hibah Pemda DKI. Nah, akibatnya apa teman-teman? Gaji guru honorer kita waktu itu, saya guru honorer di sana, itu nggak turun, hampir kurang lebih 6 bulan teman-teman. Wah, 6 bulan itu nggak turun gajinya. Nah, itu sampai kita ya, sebagian guru akhirnya resign ya. Bahkan sebagian tidak punya ongkos lagi buat berangkat, akhirnya tidak bisa berangkat. Dan ada yang masih bertahan ya. Ada yang masih bertahan. Dan saya termasuk yang bertahan di sana. Karena waktu itu ibu saya juga mengajar di Manfaat Jakarta, guru fisika ya. Jadi ibu saya itu beliau membayari saya bensin buat berangkat gitu ya. Dan ibu saya masih suplai makanan juga ke saya, karena mungkin beliau tahu saya tidak ada income sama sekali ya. Dan saya harus mengajar itu full time dari pagi sampai sore kita ngajar ya. Dan bahkan saya mengajar juga malamnya teman-teman, karena saya ada tugas mengajar di asrama Manfaat Jakarta dan di asrama UIN Jakarta. Nah, dan di UIN Jakarta itu sama.
gajinya per semester. Gajinya per semester. Jadi itu 6 bulan saya kerja dari pagi sampai malam, itu gajinya tidak keluar semua teman-teman, harus menunggu 6 bulan. Nah, tetapi sisi positifnya adalah setelah saya lulus S2, ternyata akhirnya gajinya keluar. Nah, itu hampir bersamaan gajinya keluar. 6 kali 3 sekitar 18 juta teman-teman. Nah, itu 18 juta kemudian akhirnya kata orang tua saya, kuliahlah lagi gitu ya, lanjut mumpung masih muda. Tapi istri saya tidak mendukung. Istri saya mengatakan, ngapain sih kuliah terus, cari kerja sana gitu ya, jangan kuliah terus, udah stres nih, keuangan udah merat-marit gitu ya. Fokus aja kerja dulu, nanti aja mungkin kalau udah mulai stabil, udah lebih stabil, bisa kuliah lagi gitu ya. Tapi kata bapak saya, jangan tunggu-tunggu, langsung sambung saja, jangan berhenti. Nah, itu kata bapak saya, karena mumpung masih muda gitu ya, masih besar mungkin energinya. Akhirnya setelah saya bingung teman-teman, akhirnya saya putuskan saya kuliah lagi. Jadi dana yang tadi terkumpul itu kurang lebih 18 juta itu saya gunakan untuk daftar S3. Ya, jadi memang tidak murah juga biaya untuk daftar S3 dan bayar semesterannya ya bagi saya yang guru honorer di MAN 4 saat itu. Tapi dengan dana itu saya bisa gunakan untuk daftar S3. Meskipun saya tanpa beasiswa teman-teman, jadi saya daftar itu hanya punya pikiran untuk daftarnya di semester itu gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti ada rezeki buat bayar di semester selanjutnya gitu ya. Tetapi yang menarik nanti akhirnya teman-teman, saya itu berhasil dapat beasiswa dari Basnas. Jadi Basnas itu punya program beasiswa baru dan angkatan saya dikumpulkan, ditanyakan siapa yang belum dapat beasiswa, silakan tulis nama. Saya pun maju menulis nama teman-teman. Nah, tidak lama setelah itu kita dipanggil ya, bahwa ternyata saya dan beberapa kawan itu mendapatkan beasiswa program kaderisasi ulama Basnas MUI. Nah, itu saya alhamdulillah ya, itu rezeki banget gitu ya, karena saya tanpa seleksi, tanpa wawancara, tanpa memasukkan berkas apapun. Jadi sedemikian simpelnya begitu ya, saya tulis nama, tahu-tahu dipanggil kamu dapat beasiswa. Jadi masuk ke semester kedua kita masih bayar sendiri itu teman-teman. Alhamdulillah saya masih ada rezeki ya. Masuk semester ketiga itu duit beasiswa sudah turun. Nah, kita akhirnya dapat dana buat kuliah, buat penelitian, buat beli buku, yaitu yang sangat membantu proses penyelesaian S3 kami teman-teman. Dan ketika penulisan disertasi, nah itu kondisi yang cukup berat. Kenapa teman-teman? Karena saya mengajar di 2 tempat ya. Saya mengajar di MAN 4 Jakarta, saya mengajar di UIN Jakarta. Dan kadang di hari yang sama saya harus pindah. Pagi di UIN, siang ke MAN 4, kemudian kadang dari MAN 4 ke UIN, ke MAN 4 lagi, kemudian ke UIN lagi kuliah gitu ya. Jadi di satu hari saya harus pindah ke 3 tempat berbeda, dan itu hampir setiap hari. Dan di malam hari saya masih mengajar di asrama teman-teman. Dan kemudian saya sudah punya anak itu ya, sudah punya anak 1, dan ketika saya S2 saya punya anak kedua. Dan saya juga harus bantu istri ngurus anak, karena kita tanpa pengasuh teman-teman. Istri saya menghandle sendiri dan saya bantu. Dan pastinya ketika malam hari istri sudah kewalahan ya, karena dari pagi sampai malam menghandle 2 balita gitu ya. Nah, itu malam hari pasti saya harus bantu. Mau tidak mau saya bantu semampu saya. Kadang ya kalau sore atau malam, kalau saya sudah pulang ya saya bantu semampu saya begitu ya. Nah, jadi itu waktu sangat padat ya. Pertanyaannya adalah kapan saya nulis disertasi gitu. Sedangkan disertasi itu kurang lebih sekitar 200-an halaman ya. Bahkan disertasi saya sekitar 300 halaman. Nah, setelah saya pikir-pikir teman-teman, ternyata ada satu waktu yang mungkin bisa saya gunakan gitu ya. Saya memutuskan untuk tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Jadi saya tidur itu mungkin sekitar jam 8 ya. Jam 8, jam 9 lah paling lambat saya tidur. Saya bangun jam 2. Jadi saya bisa tidur kurang lebih sekitar 4-5 jam. Jam 2 saya bangun, saya ngetik teman-teman. Itulah waktu yang cukup aman. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada
eh, selingan gitu ya, saya bisa fokus menulis apapun yang ingin saya tulis. Nah, itu berjalan cukup lama teman-teman, sampai saya bisa menyelesaikan disertasi. Dan disertasi saya itu saya tulis 3 kali teman-teman. Dan full bahasa Arab, disertasi saya bahasa Arab, tentang balago ya, tentang eh, retorika bahasa Arab. Kenapa 3 kali? Karena saya selesaikan sekali, sudah 300 halaman teman-teman, saya selesaikan, saya ajukan ke pembimbing, ditolak. Saya tulis lagi, saya tulis ulang ya dengan arahan yang baru, ini belum pas, bongkar lagi, saya bongkar, saya tulis ulang ya, hampir semuanya dari awal saya tulis ulang karena ganti teori ya. Selesai, saya ajukan lagi, ditolak lagi, saya kembali, dirombak lagi, saya buka lagi, saya tulis dari awal lagi. Begitu teman-teman, sampai ketiga kali. Yang ketiga itu saya ajukan lagi. Saya sudah yakin ditolak lagi karena udah 2 kali ditolak ya. Mungkin kayaknya ditolak lagi lah, masih pesimis saya. Ternyata setelah ketiga kali saya ajukan, diterima. Diterima, oh diterima. Bahkan saya tidak bawa surat persetujuan pembimbing saat itu karena saya pikir masih akan ditolak lagi. Ternyata diterima, dan kemudian saya lulus ya, tentang stilistika pemikiran Amin Al-Khuli, dan ternyata mendapatkan predikat lulusan terbaik 2020 teman-teman. Nah, ada beberapa konsep penting ya, atau mungkin prinsip penting yang mungkin teman-teman bisa coba aplikasikan mungkin dalam hidup teman-teman, atau mungkin bagi teman-teman yang sedang menjalani pendidikan, ini mungkin bisa dicoba atau diaplikasikan ya. Nah, yang pertama, jika teman-teman ingin meraih gelar S3 semudah mungkin, yang pertama adalah akselerasi studi tanpa jeda. Nah, jadi gunakan momentum ketika sedang semangat-semangatnya lulus ya, jangan berhenti, lanjut terus gitu ya, lanjut terus. Nah, memang banyak konsekuensinya ya, banyak tantangannya, banyak godaannya, tetapi itulah rahasianya kenapa seseorang bisa S3 di usia muda gitu ya. Dia tidak berhenti tuh. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Meskipun kalau teman-teman perhatikan, saya itu lulus SMA-nya telat 2 tahun ya, karena saya SMA-nya 5 tahun, 4 tahun belajar, setahun mengajar. Kemudian saya telat juga ujian masuk perguruan tinggi. Jadi saya lulus S1 itu usia 25, sementara sebagian teman-teman angkatan saya mungkin lulus S1 22 atau 23 gitu ya. Tapi setelah itu saya lanjut lagi, sehingga bisa selesai S3 sebelum usia 35 tahun. Nah, yang kedua adalah disiplin eksekusi yang ekstrim, teman-teman. Jadi di masa S3 ini, teman-teman, saya mulai berpikir bahwa semua bisa ditulis ya, kalau kita mau begitu ya. Jadi kadang ada kalanya saya berpikir tulis saja, bahkan tanpa berpikir ya. Saya tulis saja tanpa berpikir, dan itu adalah era sebelum AI. Mungkin sekarang sudah lebih mudah lagi, tapi di masa itu saya harus tulis dengan tangan saya sendiri, dalam bahasa Arab ya, dalam bentuk tulisan ilmiah. Dan ketika tidak punya inspirasi, kita harus paksa tetap menulis. Akhirnya sebenarnya ketika kita menulis, otak kita bekerja juga gitu ya. Jadi mengalir dengan sendirinya. Jadi menulis tanpa menunggu inspirasi, teman-teman. Ketika kita punya target ya, saya dulu punya target sehari mungkin bisa 20 sampai 30 halaman. Nah, tentu dengan target seperti itu, kita tidak boleh menunggu inspirasi ya. Kalau menunggu inspirasi ini argonya jalan terus gitu ya. Target kita menyelesaikan disertasi tepat waktu bisa mundur gitu ya. Itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu kalau menurut Brian Tracy adalah kita memaksakan diri kita melaksanakan sesuatu saat kita harus melaksanakannya meskipun kita tidak menyukainya. Suka atau tidak kita paksakan. Itu adalah inti dari disiplin ya. Bagaimana kita memaksakan diri kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan meskipun kita tidak suka gitu ya. Ya, jadi itu tantangannya teman-teman. Bagaimana kita menerapkan disiplin kepada diri kita sendiri.
Nah, kita mencoba keras kepada diri kita sendiri meskipun itu menyakitkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah intervensi spiritual. Jadi ada faktor X ya, faktor yang di luar kendali manusia ya, seperti tadi rezeki ya. Kita bisa dapat kemudahan dalam ujian, kita bisa dapat kemudahan dalam bimbingan, dalam penulisan, dalam proses mendapatkan beasiswa. Itu faktor di luar kendali manusia. Saya pribadi tidak bisa mengendalikan itu, kita semua tidak bisa mengendalikan itu. Itu di bawah kendalinya Sang Pencipta gitu ya. Yang bisa kita lakukan mungkin hanya berdoa begitu ya, di saat-saat genting yang kita sendiri tidak mampu merubah kondisi tersebut. Disitulah istilah Al-Quran itu kan dalam surat Al-Kahfi, hunalikal walayatu lillahi jami'a. Disitulah kekuasaan Allah berada gitu ya. Apakah seseorang ini akan berhasil atau akan hancur, itu sebenarnya di dalam genggamannya Allah begitu ya. Yang bisa kita lakukan hanya memperbanyak doa, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak tawakal kita ya kepada Sang Pencipta. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman kalkulasikan, kalau kita misalkan lulus SMA usia 18, ini yang normal ya. Kemudian tambah S1 4 tahun jadi 22. Nah, kemudian ditambah S2 2 tahun ya jadi 24. Ditambah S3 3 tahun jadi 27. Sebenarnya di masa sekarang ini kalau teman-teman lanjutkan kuliah terus menerus ya tanpa jeda, itu teman-teman bisa lulus dokter bahkan sebelum usia 30 tahun. Dan saya juga ada kenal senior saya, beliau menyelesaikan juga sebelum 30 tahun begitu ya. Jadi usia idealnya itu kalau teman-teman lulus S1 23 tambah 5 ya, S2 S3 5 tahun itu 28. Sebenarnya memungkinkan. Dan jika terlambat seperti saya ya, saya terlambat S1-nya 25 tahun, bahkan saya telat masuk S1-nya, jadi lulusnya itu kurang lebih 25-26 ya. Istirahat saya jeda 1 semester gitu ya, saya lulus usia 31 tahun. Nah kalau teman-teman lulus S1 25 ditambah S2 S3 5 jadi 30, itu sudah cukup pas dan itu sangat mudah ya kalau kita bandingkan dengan mungkin saudara-saudara kita yang S3 lain yang mungkin menyelesaikannya setelah usia di atas 40 tahun. Jadi sebenarnya kuncinya lanjut terus tanpa jeda. Nah, jangan biarkan ada jeda lebih dari 1 semester antar jenjang. Karena ketika itu terjadi, kita bisa kehilangan momentum dan itu adalah tantangan dalam penyelesaian S3, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menggunakan sistem menulis paksa tadi ya, bagaimana kita memilih waktu yang tidak ada interupsi di sana, yaitu waktu-waktu sebelum subuh. Itu saya rasa sangat menarik. Dan juga buat target pasca sholat. Jadi saya kadang membuat target pasca sholat setelah habis sholat 5 halaman gitu ya. Atau mungkin kalau 5 kali 5 sudah 25 gitu ya. Atau kalau mau kita paksakan lagi 10 halaman, berarti sehari bisa dapat 50 halaman, meskipun kadang di bawah itu sih ya, tapi kalau kita buat target dan kita jalankan semampu kita, nanti progresnya akan lebih terlihat gitu ya. Dan selain itu teman-teman, ada kerja keras logis dan juga taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita yang menulis, kita tidur sedikit, kita berjualan, itu mungkin usaha kita, tetapi di sisi lain ada faktor lain seperti doa orang tua ya, kemudian memperbanyak kebaikan yang itu nanti bisa memudahkan jalan kita sehingga kita bisa menyelesaikan studi kita tepat waktu. Jadi itu adalah sebuah keseimbangan ya, keseimbangan dari eksekusi brutal dan kepasrahan total gitu. Eksekusinya brutal, pasrahnya juga total sehingga nanti kita mencapai keseimbangan dan juga kesuksesan akademik yang kita inginkan gitu ya. Oke teman-teman, itu dia mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi ringkasannya saya ceritakan dalam video ini bagaimana perjalanan saya lulus Gontor ya 2008, kemudian ke Al-Azhar, berhasil mendapatkan predikat
Mumtaz, kemudian lanjut S2 2,5 tahun, dan S3 3 tahun. Ada cerita gaji tertunda 6 bulan, sisa uang 100.000, berjualan donat, dan disertasi sempat ditolak 2 kali. Dan kuncinya jaga momentum, bangun mesin mesin penulisan gitu ya, buat target, bangun lebih lebih pagi. Dan yang ketiga tentu saja faktor X, faktor spiritual ya. Campur tangan sang pencipta melalui doa dan wasilah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, gelar doktor sebelum usia 35 bukanlah produk dari privilege finansial yang berlimpah. Itu adalah hasil dari momentum yang dijaga, waktu sempit yang dipaksakan, dan doa yang tidak pernah putus, dan tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak yang belum saya ceritakan teman-teman dalam video ini, yang sudah saya kompilasikan dalam bentuk buku, yang saya harap teman-teman baca ini untuk menambah inspirasi, untuk menambah lagi pemahaman tentang seperti apa sih prosesnya, yang tentu saja tidak mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang tertarik membeli bukunya, nanti bisa download dan juga membeli bukunya di link yang mungkin nanti kita cantumkan di deskripsi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dukungan Anda memberikan semangat baru kepada kami untuk tetap aktif memproduksi konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.